Halo sahabat, selamat datang di channel saya. Pagi ini saya akan mencoba melakukan teknis pembersihan injektor. Ini do it yourself ya, jadi kerjakan sendiri dengan resiko ditanggung sendiri. Tapi tenang, saya sudah mempelajari teknisnya di Mahaguru. Kenapa saya buat Mahaguru? Karena gurunya sangat banyak sekali dan hebat-hebat dari video-video di YouTube ya. Jadi saya ingin mencoba sekarang melakukannya sendiri. Sebelumnya sudah pernah saya lakukan dengan menggunakan obat purging yang buatan Jerman ya. Itu mereknya Liquimoli. Sudah saya kerjakan 6 bulan yang lalu. Tapi saya tidak dokumentasikan waktu itu, dan sekarang saya akan melakukan teknis pembersihan injektor yang sama karena sudah mulai ada gejala berobat lagi di Ford Ranger 2004 ya. Maklum, mobil tua, jadi walaupun tua tapi semangatnya tetap ada. Cuma itu aja masih bisa kita pelihara ya. Jadi kalau beli baru yang namanya mobil diesel pasti di atas 300 juta ya, jadi sangat lebih baik kita pelihara yang masih bisa kita pelihara ya dalam situasi seperti sekarang ini. Jadi sekarang saya akan menggunakan cairan yang namanya ini ya, M-Oil ya, ini M-Oil Diesel Injector Clean. Jadi ini saya beli di hardware harga 90.000, nggak salah 93.000 tepatnya ya. Ini buatan Amerika, M-Oil, mungkin M-nya itu artinya Amerika kali ya. Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas ya, yang ini memang buatan Amerika. Saya akan membandingkan perbedaannya dengan Liquimoli ya. Tapi saya yakin hasilnya akan sama, yaitu membersihkan injektor dengan baik. Sama aja kalau menurut saya sih ya, tapi nanti kita akan coba ya, kita akan buktikan di video selanjutnya bagaimana perbedaan sebelum menggunakan M-Oil ini dengan sesudah menggunakan. Baik teman-teman, nanti saya akan sambung dengan video bagaimana teknis melakukan pembersihan injektor ya, apa namanya, purging, tapi tekniknya saya pakai teknik purging, tapi obatnya sekarang saya pakai injektor cleaner, bukan diesel purging seperti Liquimoli. Oke, sudah saya rakit alatnya. Ini selangnya sudah saya rakit. Ini selang in, ini selang out. Nah, selang outnya kita hubungkan dengan filter bensin ya, jangan sampai kebalik masangnya ya. Nah, ini ada tandanya ya, ini masuknya solar kotor, pembersih yang kotor nanti, kemudian ini keluarnya akan dimasukkan ke sini ya. Teknisnya adalah seperti berikut. Ini saya sudah siapkan solar ini akan saya campurkan dengan ini ya. Jadi saya nggak pakai ini saja langsung obatnya, karena di sini disebutkan konsentrat ya, jadi biar nggak terlalu pekat. Jadi saya campurkan dengan sedikit solar. Nanti ini pipa masuk saya hubungkan dengan inlet di bos pump yang ini ujungnya dimasukkan ke botol purging, botol obatnya dimasukkan di sini ya. Nanti ini ujung yang ini masuk ke inlet dari bos pump. Nah, kalau yang ini kita hubungkan ke saluran keluar dari saluran return ya, balik tangki dari bos pump, keluaran dari bos pump. Ini kita masukkan ke sini. Jadi obatnya itu diresirkulasi lagi. Nah, kenapa
Kalau mau bagus bersih sekali sih pakai dua ini langsung dibuang kalau tanpa filter. Tapi karena kita lagi penghematan ini dan hasilnya hampir sama, jadi ya kita ngalah dulu deh, kita belikan filter aja. Selamat siang, hari ini kita akan melakukan pembersihan injektor Ford Ranger. Ya, berhubung cuaca cerah ya, setelah tadi hujan badai, jadi sekarang sudah cerah. Kita akan mulai teknis pembersihan injektor. Selamat mengikuti. Nah, ini dia mobil yang akan kita lakukan pembersihan injektor. Ya, belum lah, mobil tua ya, Ford Ranger 2004. Selama ini sih nggak pernah ada masalah berarti ya selama memelihara ini. Oke, sebelum melakukan pembersihan injektor, kita panaskan dulu sebentar. Nah, ini kendalanya mobil ini adalah tidak bisa digas lewat dari 2000 rpm. Jadi RPM-nya segitu-segitu aja sampai 2000. Dia mengeluarkan suara ketek-ketek gitu ya. Nah, kita pompa. Sekarang kita pompa. Hilang suaranya. Nah, nanti pasti kan muncul lagi. Nah, muncul lagi. Jadi kita pompa lagi. Hilang lagi. Oke, kita mulai. Nah, di sini ini namanya filter solar. Ini saluran keluar menuju ke bos pump ya. Ini kita lepas. Nggak kelihatan ya. Nah, ini kita lepas. Nanti selangnya, kemudian sama yang ini saluran balik. Ini namanya saluran balik ke tangki. Nah, di situ dia. Ini kita lepas dua selang ini. Yang ini nanti masuk ke selang inlet ya. Kita selang masuknya, ini selang keluarnya. Jalan yang tadi. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, sekarang kita campur obatnya. Oke, saya sudah selesaikan proses instalasi. Tadi ada perubahan sedikit karena pipa yang ini kecil banget, nggak bisa masuk ke inlet. Jadi saya pakai inlet aslinya, masukkan ke dalam botol. Oke, sekarang kita mulai start mesin. Oke, pembersihan kita mulai. Kita biarkan idle selama 5 menit atau sampai obatnya habis. Lalu awasi obatnya ya. Oke. Kalau saya biasa sih saya biarkan idle aja sampai habis obatnya. Saya biarkan. Solar yang keluar.
Oke, selesai. Ini hasilnya. Dari awalnya jernih ya, sekarang jadi kotor ya. Inilah kotoran solarnya ya. Pembersihan ini ya dilakukan setiap, kalau tidak salah 10.000 km lah, sekali 10.000 kita lakukan pembersihan injektor atau purging. Jadi kita harus rutin lakukan, karena memang sekarang itu kan kita tidak, karena kualitas bahan bakar kalau sudah di dalam tangki kita nggak bisa cek lagi, kecuali kita rutin kuras tangki. Jadi mudah-mudahan purging ini bisa berhasil ya mengatasi permasalahan di Ford Ranger ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kalau ada yang kurang atau ada pertanyaan, silakan di kolom komentar ya, silakan komen di sana. Dan kalau ada ide terkait dengan proses ini, mungkin bisa kita urun saran ya. Jadi sekali lagi, ini adalah DIY ya, do it yourself. Jadi dengan resiko tanggung sendiri, kerjakan sendiri, hemat-hemat sendiri ya. Selesai purging, langsung hujan lebat ya, lumayan lah kerjaan selesai ya. Hitung-hitung mandikan mobil. Oh ya teman-teman, awalnya mobil ini, kalau dulu saya masih bertugas di rumah sakit jiwa, itu dalam 6 bulan itu biasanya saya sudah ganti oli, karena perjalanan dari Sukawati ke rumah sakit jiwa itu sekitar 50-60 kilo ya, itu dengan muter-muter. Kalau jalan pintasnya sih sekitar 50 kiloan kalau bolak-balik ya. Itu perkiraan dulu itu tiap 6 bulan pasti saya ganti filter solar, filter oli, karena berhubung sekarang sudah di Denpasar, jadi jarak tempuh cuma 20 km. Itu pun mobil nggak sering saya pakai lagi, jarang-jarang saya pakai. Dan kemarin mulai berobat tuh gara-gara hampir 1 tahun itu saya tidak pernah ganti oli, dan filter solar juga enggak, karena kilometernya baru 3.000. Dalam setahun itu cuma 3.000 jalan mobilnya. Makanya kalau pelihara diesel seperti ini, walaupun mobilnya diam, kan kita pasti ngangetin ya, kita hidupkan mesinnya setiap hari. Itu hitung sebenarnya sih kalau bisa pakai bukan kilometer patokannya ya, jam sebenarnya, jam kerja dari mesin ya. Tapi sudah lewat ya. Jadi permasalahannya sudah ketemu. Jadi pembersihannya juga sudah, mobil sudah sehat seperti sedia kala, termasuk juga penggantian tubuh intercooler kemarin. Jadi mobil ini sudah dapat dibilang mobil tua rasa jiwa muda ya, karena beberapa spare partnya sudah muda, sudah bersih dan kembali segar seperti dulu. Oke kawan-kawan, jadi jangan lupa dalam memelihara kendaraan diesel itu ingat ganti oli rutin, filter terutama ya, filter udara, filter solar, dan filter oli. Dan memang harganya memang agak lebih mahal ya kalau Ford ya. Kalau Panther sih murah ya alat-alatnya. Kalau di Ford memang agak mahal ya kawan-kawan. Jadi ya maklumin aja. Toh belinya kan murah sekarang ya. Jadi sebanding lah ya. Oke, jangan takut pelihara Ford Ranger. Ya, sambil menunggu hujan reda, testimoni saya pemakaian AMSOIL ini untuk pembersihan injektor itu bagus ya hasilnya. Jadi dengan teknik purging kita menggunakan pembersih injektor dari AMSOIL, dan hasilnya lumayan signifikan, membuat suara mesin lebih halus, getarannya juga agak berkurang ya dari sebelumnya, dan suara kasar dari injektor ya lumayan hilang ya. Kalau hilang sama sekali sih enggak ya, namanya mobil diesel pasti agak berisik. Nah demikian tadi tutorial lah dibilang ya, tutorial yang biasa sebenarnya, bisa kalian lakukan sendiri. Jadi jangan ragu untuk membeli Ford Ranger ya, berhubung harganya murah banget sekarang. Kalian dapat nanti apalagi yang double cabin ya, bisa dibawa kemana-mana.
ngangkut barang juga oke. Bayangkan kalau kalian beli duren lah, kalau itu dibawa dengan mobil mewah sekalipun, Fortuner, Pajero, itu kalian saya yakin nggak akan berani taruh di mobil. Paling ujung-ujungnya nanti paling digantung di belakang dekat knalpot. Nah kalau double cabin ini enggak, bisa ditaruh di bak. Mau jualan duren pun bisa sebenarnya ya. Sekarang harganya murah kok, mobil ini sudah, kalau saya lihat sekitar 75 juta sudah ada. Nah tapi sekali lagi lihat-lihat dulu siapa yang memelihara sebelumnya mobilnya. Sebenarnya mobilnya tangguh,